Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 45 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 683 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 38 ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu Advent yang keempat ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh.
Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersih. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 593 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami akan membacakan warta jemaat pada Minggu Advent keempat, tanggal 21 Desember 2025, dengan topik minggu ini adalah Allah melawat umatnya. Diakonia, angka 4.1. Iuran DSH Diakonia Sosial Huria. Pada hari ini Minggu 21 Desember 2025, dalam setiap kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Kemudian pemberitahuan 5.1, pos pelayanan di Cipatat. Pada hari ini Minggu 21 Desember 2025 akan dilaksanakan kebaktian perdana pos pelayanan Cipatat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Resort
Parhalado Resort Situa P Silitonga, Seksi Sending Situa J Simanjuntak dimulai pukul 8 WIB. Utusan dari gereja kita adalah Punguan Kor Ina Deborah dan telah berangkat dari gereja kita pukul 6 tadi. Selanjutnya angka 5.2, Natal Remaja. Remaja HKBP Cimahi Jalan Lurah akan melaksanakan acara perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 21 Desember 2025, mulai pukul 16.30 sampai dengan selesai bertempat di gereja ini. Kepada seluruh remaja HKBP Cimahi Jalan Lurah, juga seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, dimohon untuk hadir dalam acara perayaan Natal tersebut. Selanjutnya angka 5.3, Natal Paroma. Natal Paroma, Paropuan dan Ama, akan dilaksanakan pada hari Senin besok, 22 Desember 2025, masuk pukul 18 WIB. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk menghadirinya. Kemudian angka 5.4, acara Natal Keluarga. Dimohon agar masing-masing keluarga melaksanakan Natal Keluarga pada hari Selasa 23 Desember 2025 pukul 20 WIB. Tertib acara Natal Keluarga telah tersedia di depan pintu gereja. Agar setiap kakak jemaat mengambilnya 1 eksemplar per keluarga dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian angka 5.5, ibadah malam Natal. Pada hari Rabu 24 Desember 2025, ibadah malam Natal. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian 2 kali, yakni ibadah pertama masuk pukul 16 WIB berbahasa Indonesia dan ibadah kedua masuk pukul 19 WIB berbahasa Batak. Selanjutnya angka 5.6, perayaan Pesta Natal pertama dan Perjamuan Kudus. Pada hari Kamis 25 Desember 2025 adalah perayaan Pesta Natal pertama, akan dilaksanakan dengan 2 kali ibadah, yaitu pagi pukul 7.30 WIB berbahasa Indonesia, kemudian siang pukul 11 WIB berbahasa Batak. Sekali lagi, ibadah siang pukul 11 WIB berbahasa Batak, dan akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus dalam setiap ibadah. Berikutnya angka 5.7, perjamuan kudus bagi jemaat yang sakit menahun. Perjamuan kudus untuk jemaat sakit menahun akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Desember 2025 dimulai pukul 9 WIB, sekaligus penyerahan tali kasih untuk jemaat yang sakit menahun. Kemudian angka 5.8, Pesta Natal kedua dan Baptisan Kudus Manang Padedion Nabadia. Pada hari Jumat 26 Desember 2025 adalah Pesta Natal kedua. Gereja kita akan melaksanakan ibadah Natal kedua masuk pukul 10 WIB, hanya 1 kali ibadah. Sekaligus dilaksanakan Baptisan Kudus atau Padedion Nabadia. Bagi jemaat yang akan mengikuti supaya membawa surat pengantar dari Sintua WIB masing-masing dengan melampirkan akte kelahiran dan kartu keluarga, paling lambat tanggal 22 Desember 2025. Kegiatan pastoral akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025 pukul 15 WIB bertempat di gedung IL Lamensen. Berikutnya angka 5.9, pembelian mobil inventaris Huria. Mobil inventaris Huria merek Avanza plat D1417TF telah dijual seharga 70 juta rupiah, diganti dengan mobil yang baru merek Avanza CVT, dibeli secara kredit dengan uang muka. Hasil penjualan mobil yang lama 70 juta ditambah cashback 31.700.000 rupiah, sehingga total DP yang sudah dibayarkan adalah sebesar 101.700.000 rupiah. Pembelian mobil tersebut akan dicicil selama 4 tahun 48 bulan dengan angsuran sebesar 4.200.000 rupiah per bulan. Berikutnya angka 5.10,
jadwal Natal dan pengisi KOR. Jadwal perayaan Natal kategorial dan pengisi KOR dimohon supaya pengumuman KOR mempersiapkan sesuai dengan jadwal, yakni pada hari ini 21 Desember 2025 dalam kegiatan Natal Remaja mulai pukul 16.30 WIB, pengisi KOR adalah Ina Gracia, Ama Joshua dan lansia. Kemudian 22 Desember di Natal Paroma, Parupuan dan Ama pukul 18 WIB diisi oleh KOR NHKBP dan Ina Hanna. Selanjutnya tanggal 24 Desember 2025 di malam Natal pukul 16 WIB berbahasa Indonesia akan diisi oleh KOR WEK 12. Demikian juga di pukul 19 WIB akan diisi oleh Paduan Suara Galileo dan Resonare Choir. Tanggal 25 Desember 2025 Pesta Natal pertama dan sekaligus perjamuan kudus pukul 7.30 akan diisi oleh KOR Des Resonare Choir dan Paduan Suara Galileo. Tanggal 26 Desember 2025 Pesta Natal kedua dan Baptisan Kudus akan dilaksanakan pukul 10.30 WIB. Dimohon kepada semua jemaat untuk hadir dalam setiap perayaan Natal kategorial tersebut. Terakhir, angka 5.11, rapat hurian. Pada hari Jumat yang lalu, 19 Desember 2025, telah dilaksanakan rapat huria bertempat di gedung Dr. I.L. Nomensen. Rapat berjalan dengan baik dan hasil-hasil keputusan akan menjadi pedoman pelayanan huria kita untuk tahun 2026. Demikianlah warta jemaat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita untuk menyongsong malam Natal dan hari Natal. Tuhan memberkati. Shalom. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKB nomor 40 ayat 1 sampai dengan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita di Minggu Advent yang keempat ini dari Injil Lukas pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-67 hingga ayat 79. Tetapi sebelum saya bacakan, Amanginang yang dikasihi Yesus Kristus, karena ini baru perdana atau pertama sekali saya berkhotbah di gereja ini setelah diojakon tanggal 30 November yang lalu. Baiklah, saya memperkenalkan diri kepada kita sekalian. Saya Pendeta Pitu Saur Halomoan Sinaga. Di waktu pangujakonon sudah sedikit saya jelaskan mengapa nama saya Pitu, karena lahir di desa Pansurna Pitu, Tarutung. Bukan karena tanggal 7 bulan 7, tidak ada hubungannya. Bukan 7 bersaudara, bukan anak ke-7. Sudah menikah dengan Inang Boru Siagian, dan kami sudah dikaruniai Tuhan 2 orang anak. 1 laki-laki kelas 1 SMA dan 1 perempuan kelas 6 SD. Mungkin demikian perkenalan singkat dari saya, Amanginang. Atas nama keluarga saya sampaikan horas bagi kita. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai 79. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita.
Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah Advent terakhir sebelum kita memasuki Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bahwa masing-masing Advent itu kan punya penekanan atau makna tersendiri. Advent pertama menekankan pengharapan, sedangkan Advent kedua menekankan damai, Advent ketiga sukacita, dan terakhir Advent keempat ini menekankan kasih, tentu kasih Allah kepada manusia ciptaannya. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimana wujud nyata daripada kasih Tuhan itu melalui nats kita di Advent keempat itu. Apa wujud nyata dari kasih Allah itu? Yaitu ketika Allah melawat umatnya, sama seperti topik minggu kita yang telah kita dengar tadi. Tuhan melawat umatnya. Amanginang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita ini berawal ketika Zakaria dan Elisabet, ini adalah suami istri, ayah dan bunda daripada Yohanes Pembaptis. Ketika mereka menerima wahyu, menerima berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, di mana umur mereka saat itu sudah tua, dan menurut pandangan orang tidak mungkin lagi mempunyai anak, tidak mungkin lagi mempunyai keturunan. Tetapi seorang malaikat bernama Gabriel datang, kabar sukacita bagimu, istrimu Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Zakaria tidak percaya akan hal itu. Bagaimana mungkin seorang Zakaria yang sudah tua dan juga istri saya Elisabet yang mandul, dia jelas-jelas disebutkan mandul di ayat sebelumnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kami memiliki anak. Dia ragu akan janji Allah itu. Lalu apa yang terjadi? Allah menghukum Zakaria dengan tidak bisa berbicara. Dia bisu, tidak bisa berkata-kata, sampai nanti Yohanes Pembaptis lahir, barulah dia nanti bisa berbicara. Dan peristiwa ini ayat 67 adalah ketika Yohanes sudah lahir, lalu keluarga-keluarga datang di hari ke-8. Karena biasanya di orang Israel di hari ke-8 itu si anak yang baru lahir akan dibawa ke hadapan imam untuk disunat. Kalau sekarang ini untuk dibaptis kita, untuk disunat. Lalu banyak orang bertanya, siapa nama anakmu ini? Lalu Elisabet menjawab, Yohanes. Kata Elisabet, wah, mengapa Yohanes? Dari bapak leluhur kita tidak ada yang bernama Yohanes, karena biasanya orang Israel nama ayah itu akan terus diturunkan kepada keturunannya. Mengapa bukan Zakaria sama seperti nama ayahnya? Kata keluarga-keluarga yang berkumpul di situ. Dan Elisabet tidak menjawab. Barulah akhirnya Zakaria datang. Kemudian para keluarga bertanya, menurutmu siapa nama anakmu ini? Kata orang-orang banyak. Kemudian Zakaria meminta batu tulis, karena dia belum bisa berbicara saat itu. Dia menuliskan di batu tulis itu Yohanes, sama seperti
yang diucapkan oleh istrinya Elisabet. Dari situlah ketika Zakaria selesai menuliskan nama Yohanes di batu tulis itu, seketika itu juga mulutnya bisa berbicara. Jerat yang selama ini menjerat pita suaranya diangkat oleh Allah. Dia kembali bisa berkata-kata. Dan akhirnya Zakaria ayahnya, ayat 67 nats kita ini, penuh dengan Roh Kudus, lalu dia bernubuat dengan kata-kata. Dan yang perlu kita lihat amanginang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa isi daripada nubuatan Zakaria ayah Yohanes Pembaptis ini? Yang pertama adalah dia mengatakan di ayat 68, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dengan membawa kelepasan baginya. Ini yang pertama, bahwa Allah akan melawat umatnya. Artinya Allah tidak pernah jauh dari kita. Yang sering adalah kita yang menjauh dari Tuhan. Yang sering adalah kita yang kurang percaya kepada Tuhan, sama seperti Zakaria. Belum apa-apa sudah kita tidak percaya. Belum apa-apa masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, kita sudah menyerah, ragu akan kuasa Tuhan. Padahal Tuhan selalu tahu bagaimanapun beratnya masalah kita, Tuhan tahu itu. Tuhan tahu bagaimana beratnya keluhan kita, keluh kesah kita. Tuhan tahu seberapa banyak air mata kita dalam menjalani hidup kita. Tuhan tahu juga seberapa besar kesedihan kita. Dan Tuhan bisa merasakan semua itu. Dan pada akhirnya ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan, kebahagiaan. Oleh karena itu yang pertama yang ingin diingatkan nats ini, jangan sampai kita meragukan kuasa Tuhan. Amin. Jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan jangan sampai oleh karena ketidakpercayaan kita, Tuhan menghukum kita. Sama seperti Dia menghukum Zakaria dengan membuat dia bisu, tidak bisa berbicara. Itu yang pertama. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Selanjutnya manginang, nubuatan daripada Zakaria dikatakan di ayat 69, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Jadi akan ditumbuhkan Tuhan tanduk keselamatan. Tanduk di sini biasanya melambangkan kuasa, kekuatan yang luar biasa. Sehingga ketika nats ini mengatakan bahwa Allah akan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita, itu artinya Tuhan akan memberi kuasa, memberikan kekuatan, dan memampukan kita menjalani kehidupan kita. Banyak mungkin diantara kita yang karena banyaknya persoalan akhirnya mengatakan, tidak mungkin lagi ini. Mustahil ini bisa terjadi. Mustahil saya kuat, saya mampu menjalani hidup ini. Tetapi ingat, Tuhan mengingatkan melalui nats ini, Dia akan membangkitkan tanduk keselamatan bagi kita, bahkan akan menyelamatkan kita dari tangan-tangan musuh dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Ayat 71. Dia akan menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan kepada kita juga. Oleh karena itu amanginang, supaya kita bisa menerima tanduk keselamatan ini, bagaimana caranya? Hanya ketika kita hidup dalam Roh Kudus. Ayat 67 jelas tadi mengatakan, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu Zakaria. Kita terima dulu Roh Kudus, maka disitulah akan hadir kekuatan. Dan ketika kita berbicara mengatakan tidak bisa, Tuhan pasti bisa. Ketika kita mengatakan mustahil, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan memampukan. Selanjutnya,
Apa nubuatan daripada Zakaria ayat 72 sampai 73 jelas mengatakan, dia mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Ternyata Tuhan selalu mengingat janjinya kepada semua orang percaya. Bahkan kepada Abraham yang sudah terjadi ribuan tahun sebelum Injil Lukas ini terjadi. Tuhan tetap mengingat janjinya kepada Abraham. Artinya tidak pernah lupa Tuhan itu akan semua janjinya yang pernah dikatakan kepada umat ciptaannya. Sebaliknya yang sering terjadi adalah kita yang lupa akan janji-janji kita. Kita yang lupa akan janji kita. Tuhan tidak pernah lupa. Apapun yang pernah dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan tepati, Tuhan akan nyatakan, akan wujudkan. Oleh karena itu Amang Inang yang dikasihi Yesus Kristus, disinilah harus ada iman percaya. Harus ada iman percaya. Mungkin diantara kita ini juga banyak yang menantikan janji Tuhan ya selama hidup kita. Heado kamu menantikan janji Tuhan? Adakah diantara kita yang menantikan janji Tuhan? Misalnya menantikan kesembuhan sudah bertahun-tahun, menantikan pekerjaan sudah bertahun-tahun juga, sudah berkali-kali dia cari pekerjaan, dia buat lamaran, tidak juga diterima hingga saat ini. Mungkin ada juga di antara jemaat Tuhan di HKBP Cimahi ini yang sudah lama juga menantikan jodoh, belum juga dijawab Tuhan, dan masih banyak mungkin penantian kita akan janji Tuhan. Yakinlah, percayalah Amang Inang, semua akan digenapi oleh Tuhan. Hanya bagi orang-orang yang percaya dan tetap menantikan janji itu. Oleh karena itu tetap setia. Tetap setia. Dan jangan paksa Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan selalu bekerja tepat waktu. Tidak pernah terlalu cepat. Tidak pernah juga terlalu lambat. Tetapi tepat waktu. Jadi sekiranya kita menanti sepertinya sudah terlalu lama, yakinlah pada waktunya nanti, di waktu Tuhan yang tepat itu, dia akan menggenapi semua janjinya. Asal sekali lagi kita percaya dan tetap setia menantikan janji itu. Yang kemudian Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang menarik menurut saya melalui nats ini. Ketika Zakaria telah menerima berkat dari Tuhan melalui seorang anak yang bernama Yohanes Pembaptis, dia mengatakan di ayat 76, dan ini adalah nubuatannya yang luar biasa. Apa dikatakan di situ? Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Artinya apa? Setelah Zakaria menerima sukacita yang luar biasa, berkat Tuhan, karunia Tuhan melalui seorang anak Yohanes Pembaptis, dia langsung ingat untuk mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. Engkau anakku, engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, memberikan kepada umatnya pengertian dan keselamatan. Seberapa banyakkah orang Kristen, orang percaya yang mau mempersembahkan anaknya untuk pekerjaan Tuhan? Seberapa banyakkah kita orang-orang percaya setelah anak kita berhasil, dia menerima pekerjaan, dia menerima pangkat jabatan, seberapa orang tua yang mengingatkan, hei kamu anakku, kamu harus berjalan
di jalan Tuhan, mempersiapkan jalan baginya, memberikan kepada orang lain pengertian tentang keselamatan. Manang nang lalap dohita sudiate Holan lahu mengalului masa depan ni anakku. Masih SD sudah les bahasa Inggris, dileskan anaknya, les bahasa Inggris, les matematika, les IPA, semua les. SMP lagi, dipaksa lagi. Ngajak mau pak mulak sa sekolah, ikon les musai sahat 2 jam 7 malam, jam 8 malam, jam sia malam. Ketika dia juga sudah SMA, dipaksa lagi oleh orang tuanya, kamu harus jurusan IPA supaya nanti bisa menjadi dokter. Dokter lah tong anaknya ini, ya kan? Dokter. Lalu setelah dokter, kamu harus bekerja dengan baik. Jangan lupa kumpulkan kekayaan untuk masa depanmu. Mungkin ada banyak orang yang lupa bagaimana cara mendidik anaknya sejak dini supaya dia benar-benar menjadi alat Tuhan, menjadi berkat dari Tuhan kepada orang lain. Dan ini yang diingatkan oleh Zakaria kepada Yohanes anaknya. Hai anakku, engkau akan berjalan di mendahului Tuhan, mempersiapkan jalan baginya. Artinya jangan lupa, kamu punya tugas untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan. Ini juga merupakan peringatan bagi kita Manginang, setiap orang tua, untuk jangan lupa mengingatkan anak-anak kita berjalan di jalan Tuhan, mempersiapkan keselamatan bagi orang-orang lain. Dan yang terakhir yang bisa kita pelajari dari nats ini adalah lawatan Tuhan itu kepada umatnya adalah bertujuan memberikan keselamatan, melepaskan semua umatnya dari semua beban-beban kehidupan mereka. Ibaratnya manusia Zakaria saat itu sudah seperti binatang liar yang di hutan yang dijerat oleh manusia. Ketika seekor binatang liar terjerat, dia tidak bisa melepaskan dirinya kecuali dilepaskan oleh orang lain atau dilepaskan oleh orang yang menjeratnya. Kalau berusaha pun dia, ya mungkin supaya dia bisa lepas, kakinya akan patah. Hanya satu cara, yaitu ada yang menolong, ada yang membantu dia melepaskan jerat itu. Demikian juga hidup kita. Mungkin banyak jerat yang menjerat kehidupan kita, baik itu pergumulan, sakit penyakit, dan berbagai masalah lainnya. Sama seperti hewan liar yang sudah dijerat di tengah hutan, hanya satu yang bisa menolong, menyelamatkan kita, yaitu datangnya seseorang membantu kita melepaskan. Siapakah itu? Yaitu Allah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Oleh karena itu Manginang, bagaimanapun pergumulan kita, masalah kita, kesulitan hidup kita, panggillah Allah, berserulah kepada Allah, maka Dia akan menghampiri kita, melawat kita, karena Dia sangat mengasihi kita, mengangkat semua beban kita, dan memberikan kita sukacita, dan tetaplah setia menantikan keselamatannya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami pagi hari ini, di minggu persiapan kami yang terakhir sebelum hari kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yaitu Minggu Advent keempat ini. Minggu Advent 4 ini Tuhan mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan umat-umat percaya, di mana Tuhan mewujudkan kasih itu dengan melawat umat-Mu. Engkau turun dari kerajaan-Mu untuk melawat kami, memberikan sukacita, memberikan keselamatan, kelepasan,
dan jalan keluar akan semua pergumulan dan kesulitan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa percaya akan kuasa-Mu, akan lawatan-Mu, dan akan semua janji-janji-Mu. Karena hanya orang-orang percaya, orang-orang yang setia dan menantikan janji-Mu lah yang akan menerima keselamatan, yang akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat berjalan di jalan Tuhan. Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, menguatkan dan menyertai kami dalam menjalani seluruh kehidupan kami, khususnya di minggu-minggu Advent hingga menyambut Natal nanti Tuhan. Biarlah persiapan kami semakin sempurna dalam menyambut keselamatan melalui kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, berkatilah setiap jemaat-Mu yang beribadah saat ini, berikan sukacita, kebahagiaan, dan kesehatan di dalam menjalankan seluruh kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini, biarlah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya setiap pelayanan di gereja-Mu ini menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 44 sambil mengumpulkan persembahan ke depan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.